Di planet Yaya Prime, seekor predator kecil bernama Dex sedang menjalani sesi latihan. Ia menggunakan berbagai alat untuk menjelajahi daratan hingga memasuki sebuah gua, di mana pemindainya memberitahunya bahwa saudaranya bersembunyi di dekatnya. Dex menyerang dari belakang dengan pedangnya, dan Kue berhasil menangkisnya tepat waktu. Kedua bersaudara itu mulai berkelahi, dan Kue terus mengejek Dex saat mereka bergerak, mengingatkannya untuk memanfaatkan gua tersebut. Pedang terus berbenturan saat mereka bergerak di seluruh gua, dan setelah bertukar pukulan yang cukup banyak, Kue berhasil mengurung Dex tetapi tidak membunuhnya. Ketika Dex menolak untuk menyerah, Kue memotong pilar tempat mereka berdiri, dan Dex jatuh ke jurang. Kemudian di kapal mereka, Kue memberitahu Dex bahwa sudah waktunya untuk memilih mangsa, agar ia dapat memperoleh tempatnya di klan Yaya. Dex ingin pergi ke Jena, yang juga dikenal sebagai planet kematian, untuk memburu monster yang tak terkalahkan, Kaliza. Pada saat itu ayah mereka, Nyar, kembali, dan Dex menyambut kehormatannya dengan sampel darahnya. Nyar bertanya-tanya mengapa Dex masih hidup, mengungkapkan bahwa dia memerintahkan Kue untuk membunuhnya karena dia terlalu lemah untuk menjadi bagian dari klan. Nyar yang marah melemparkan sebuah alat yang menangkap Dex dan menyuruh Kue untuk membunuhnya sekarang. Tetapi sebaliknya, Kue membebaskannya dan mengaktifkan lasernya untuk mengirimnya ke dalam kapal. Kemudian Kue mengaktifkan perisainya untuk melindungi saudaranya karena Nyar melepaskan tembakan. Setelah menutup kapal untuk mencegah Dex melarikan diri, Kue mulai melawan Nyar dan hanya dalam beberapa gerakan, dia berhasil melucuti senjatanya. Nyar mengaktifkan jubah kamuflasenya, tetapi Kue terus memukul. Nyar menusuk tangannya sebelum memotong lengannya. Kemudian Nyar menyerang putranya hingga jatuh, dan Kue mulai merangkak menjauh, meraih lengannya, alih-alih pedangnya. Nyar menyebutnya lemah dan menusuknya. Jadi Kue menggunakan napas terakhirnya untuk mengaktifkan kapal agar saudaranya bisa pergi ke Jena. Dex bergegas ke kursi dan mengeluarkannya, sehingga kapal mulai jatuh dengan kecepatan tinggi melalui langit Jena. Ketika seekor burung hampir menabraknya, dia mengaktifkan perisai. Dia akhirnya jatuh di hutan dan meraung frustasi. Bertekad untuk menemukan monster itu, Dex memeriksa senjatanya untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Dia dikejutkan oleh suara di dekatnya dan mulai mencari di area tersebut. Tiba-tiba makhluk seperti tanaman merambat mengejutkannya dan mencuri salah satu senjatanya. Dex menyiapkan pedangnya, tetapi tanaman merambat kedua mencengkram lengannya, dan dia harus memotong yang ini, sementara yang pertama melarikan diri. Sayangnya, semakin banyak sulur muncul dan meraihnya hingga mencengkram kakinya untuk menyeretnya di tanah. Dex berhasil mengambil busurnya untuk menembak penculiknya agar melepaskannya dan meninju sulur tersebut untuk menahannya. Kemudian Dex berlari mengambil pedangnya dan dengan cepat menebas sulur-sulur yang terus menyerangnya. Namun berapapun jumlah yang telah ditebasnya, semakin banyak sulur yang datang dan bahkan mulai menyerang bersama-sama. Dex dengan cepat menghindari beberapa serangan dan melompat ke atas sulur untuk berlari di atasnya yang membantunya mencapai puncak tebing. Setelah itu Dex membersihkan lukanya di sungai dan menggunakan pemindainya untuk menemukan tanaman obat yang dapat berfungsi sebagai bom. Di atas daun, ia menemukan cacing yang mulai menumbuhkan bola-bola merah, dan ketika ia membuangnya, cacing itu meledak. Kemudian ia pergi menjelajah dan mencari kapalan. Di lapangan yang luas, ia menemukan beberapa tanaman merah aneh yang terus mendesis padanya. Jadi ia bergerak hati-hati untuk menghindari mereka. Pada saat itu, Dex mendengar suara berbicara dalam bahasa aneh dan mendongak untuk melihat Thea terjebak di dalam sarang besar. Tiba-tiba, seekor Jena Vulture muncul di dekatnya dan mengambil batu untuk dilempar ke tanaman aneh itu. Ini membuat polong-polong itu meledak dengan asap merah dan menembakkan jarum-jarumnya, yang dengan cepat dihindari Dex. Thea menjelaskan bahwa jarum itu dapat melumpuhkannya, sehingga burung nasar itu bisa memakannya. Burung nasar itu melempar lebih banyak batu, dan beberapa tanaman diaktifkan, sehingga Dex terkena jarum-jarum itu. Saat dia mulai merasa pusing, Thea meminta senjata, jadi dia melemparkan salah satu pedangnya ke arahnya sebelum pingsan. Burung nasar itu terbang turun dan hampir memakannya, ketika Thea menerkam binatang buas itu dan membunuhnya dengan brutal menggunakan pedang. Dex melihat Thea melambaikan
menghentikan jatuhnya tepat sebelum mereka menyentuh rumput berbahaya. Ketika bison berlari mendekat, dia menusuk monster itu dengan pedangnya dan membuat luka besar yang akhirnya membunuhnya. Sementara itu, Tessa dan kru sintetisnya sedang mencari Thea. Mereka menemukan pot Dex sebelum diserang oleh tanaman merambat. Kru dengan cepat melepaskan tembakan untuk memperlambat mereka. Kemudian mereka mengaktifkan penyemprot api untuk membakar semua tanaman merambat. Di malam hari, Dex dan Thea kembali berkemah. Makhluk kecil itu masih mengikuti mereka dan meniru setiap gerakan Dex karena terkesan dengan cara Dex memburu bison. Thea menamainya Boots sementara Dex berbagi daging panggang. Thea bertanya kepada Dex tentang keluarganya, jadi Dex menceritakan apa yang terjadi dengan saudara laki-laki dan ayahnya, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa dia berduka cita ketika Thea menggunakan kata tersebut. Di tengah malam, Tessa dan krunya menemukan kapal Dex yang jatuh setelah dia melompat keluar. Ada banyak senjata Yaya yang Tessa anggap menarik, termasuk sebuah granat yang membekukan tangannya. Keesokan harinya, Dex menarik Thea dan pergi tanpa Boots sambal, bersikeras bahwa dia berburu sendirian dan Thea tidak terhitung karena dia hanyalah alat. Ceritakan tentang serigala dan bagaimana mereka berburu dalam kawanan. Tetapi Alpha bukanlah yang paling banyak berburu, melainkan yang melindungi kawanan. Dex tidak mengerti maksudnya dan mengatakan bahwa dia akan menjadi Alpha yang paling banyak membunuh. Setelah menemukan taring panggilan di dekat sungai, keduanya melanjutkan perjalanan ke arah itu dan mencapai markas Thea yang telah hancur total oleh makhluk buas itu. Di antara puluhan tubuh sintetis, Thea menemukan kakinya. Untungnya, mesin perbaikan masih berfungsi dan dia dapat menggunakannya untuk menyambungkan kembali kedua bagian tubuhnya, meskipun prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Dex menolak untuk pergi, mengatakan dia lebih memilih mati dengan terhormat daripada lari seperti pengecut. Di tengah reruntuhan ada tumpahan minyak, jadi Dex membakarnya untuk menciptakan awan asap. Makhluk itu segera muncul dan menjatuhkan Dex, merusak pedangnya. Dex menggunakan sepotong logam sebagai perisai dan meluncur di bawah makhluk itu untuk mengiris perutnya. Kemudian ia melemparkan pisau kecilnya ke kepala monster itu dan memotong ekornya. Namun, ekornya dengan cepat tumbuh kembali dan lukanya menutup karena kapalan tersebut memiliki kekuatan regeneratif yang menjelaskan mengapa monster itu dianggap tak terkalahkan. Monster itu menangkap Dex dan melemparkannya ke mesin perbaikan, yang menyebabkan kaki Thea jatuh dari meja. Ketika monster itu menangkapnya lagi, Dex memotong lidahnya untuk membebaskan diri. Pertarungan berlanjut dan Dex harus menghindari beberapa serangan sementara Thea mencoba mengambil kembali kakinya. Pada saat itu, ia melihat sebuah pistol di tanah dan menembak monster itu untuk mengalihkan perhatiannya. Dex memanfaatkan kesempatan itu untuk melemparkan rantai ke mulut monster dan mengaktifkan mesin yang mulai menggulung rantai yang menyeret monster itu kembali. Selanjutnya, Dex mengambil pistol Thea dan mulai menembak. Ketika monster itu menyerangnya dengan ekornya, Dex menghindarinya dan menutup pintu unit penyimpanan untuk menjebaknya. Sekarang ia dapat berlari ke tubuh monster itu dan melompat tinggi di atas kepalanya untuk berhasil memenggal kepalanya. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk membunuhnya dan kepalanya dengan cepat menyambung kembali ke tubuh. Makhluk itu menahan Dex dengan cakarnya dan mengendusnya. Bau yang ditemukannya mencegahnya menyerang. Momen itu terinterupsi ketika Tessa melempar granat untuk membekukan Dex dan makhluk itu sehingga dia bisa menangkap mereka. Beberapa saat kemudian, Dex bangun dalam keadaan terikat di atas meja di kendaraan kru. Thea dalam mode suspensi karena dia terhubung ke mesin perbaikan dan Tessa telah membaca semua lognya. Kemudian Tessa membangunkan Thea dan mengucapkan selamat kepadanya karena mendapatkan 2 spesimen. Dia memberi Dex suntikan yang menyakitkan untuk melakukan eksperimen padanya.
Tessa masih menginginkan sampel, jadi dia menghubungkan dua kabel ke kepalanya yang menyebabkannya sangat kesakitan. Thea yang putus asa mematikan mesin dan memberitahu Tessa bahwa mereka seharusnya lebih dari sekedar robot yang hanya mengikuti perintah. Bahkan, dia ingin mereka menjadi saudara perempuan. Namun Tessa mengungkapkan bahwa dia tidak kembali untuk menyelamatkan Thea. Dia datang untuk mengambil kapalan itu. Dia setuju dengan tradisi Yaura untuk menyingkirkan yang lemah dan menyebut Thea rusak. Pada saat itu, Tessa menerima panggilan dari bumi. Jadi dia pergi untuk menerimanya setelah memerintahkan seorang penjaga untuk membungkus Thea. Karena pria itu tidak bisa berbahasa I, Dek meminta Thea untuk membuatnya membuka salah satu perangkatnya. Thea memberitahu penjaga bahwa perangkat Dek adalah peta, dan ketika dia membukanya, kepalanya meledak. Kemudian Thea membebaskan Dek dan alarm berbunyi, sehingga lebih banyak penjaga datang untuk menembaknya. Thea membuka pintu belakang dan Dek melompat ke air terjun untuk melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Dek menemukan kapalnya yang jatuh dan merawat luka-lukanya. Namun tidak ada senjata yang tersisa. Ia mempertimbangkan untuk meninggalkan planet ini, tetapi ia melihat helm saudaranya dan ingat bahwa serigala terbaik adalah serigala yang melindungi kawanannya. Dek kembali ke hutan dan mulai mengumpulkan bahaya alam untuk digunakan sebagai senjata, seperti bilah kaca tajam dan duri dari bunga merah. Ia juga mendapatkan cacing asam dengan menggunakan buah. Saat bekerja, ia bertemu Bat dan mencium air liurnya. Ia akhirnya menyadari bahwa Bat adalah anak dari panggilan tersebut dan ia diselamatkan karena baunya mirip dengannya, jadi Dek menutupi Bat dengan air liurnya sendiri. Terakhir, ia membebaskan kaki Thea agar ia dapat mengikutinya ke pemiliknya. Di markas baru, Dek muncul mengenakan tulang bison sebagai baju besi dan melemparkan asam ke seorang penjaga untuk menjatuhkannya. Kaki-kaki itu mengikuti sinyal dari Thea yang tergantung di dalam sebuah kotak. Ketika dua penjaga mencoba menyerang kaki-kaki itu, Dek dengan cepat mengalahkan mereka dengan cambuk yang terbuat dari sulur dan rumput tajam. Bat juga membantu dengan menghancurkan seorang penjaga dalam hitungan detik. Duo itu terus menyelinap di sekitar pangkalan, menjatuhkan setiap penjaga yang menghalangi jalan sehingga kaki-kaki itu dapat terus bergerak tanpa gangguan. Sementara itu, Tessa berbicara dengan perusahaan dan melaporkan bahwa mereka akan segera kembali dengan kapalan itu. Ketika ditanya tentang Dek, dia memberitahu mereka bahwa Dek sudah mati. Dengan koleksi senjata alaminya, Dek terus menghancurkan penjaga sintetis, terkadang melawan beberapa dari mereka sekaligus. Di dalam laboratorium, seorang penjaga berhasil mengurungnya, jadi Dek memecahkan sangkar kaca dan membiarkan sampel tanaman merambat membunuhnya. Ketika kaki-kaki itu menemukan kotak itu, mereka melompat ke leher seorang penjaga dan dengan cepat membunuhnya sebelum membuka wadah tersebut. Thea terbangun dan merayakannya, tetapi dia mendengar penjaga datang, jadi dia berpura-pura tidur lagi. Kaki-kaki itu menendang seorang penjaga hingga jatuh, dan Thea melompat keluar untuk melawannya sementara kaki-kaki itu menghadapi orang kedua. Kedua bagian tubuh saling membantu dalam pertempuran, dan ketika seorang penjaga hendak memukul kaki-kaki itu, mereka melompat menjauh dan pukulan itu menghancurkan sintetis lain yang ditahan oleh Thea. Kemudian dia mengangkat sebuah bagian kecil dari mesin, dan kaki-kakinya mendorong kepala penjaga terakhir ke atasnya untuk membunuhnya juga. Tiba-tiba alarm berbunyi, dan Tessa menyuruh anak buahnya untuk mempercepat peluncuran kapal dengan kalus itu. Sementara dia menyelidiki, sekelompok tentara menemukan Dek yang mengaktifkan cacing yang mudah terbakar untuk menciptakan ledakan besar yang menghancurkan semua sintetis sekaligus. Kemudian Tessa muncul dalam setelan tempur dan menembak Dek dengan laser yang dia curi dari kapalnya yang membunuh cacing asamnya. Dia menggunakan setelan itu untuk meruntuhkan bangunan dan mengeluarkan gergaji besar, tetapi Dek hindari semuanya. Di kapal utama, Thea mencoba mengakses kapalan itu tetapi sangkarnya terkunci. Ketika seorang penjaga datang, dia gagal menyamar sebagai Tessa, jadi dia malah membenturkan kepala pria itu ke sangkar. Kemudian dia menggunakan mata pria itu untuk membuka kunci. Ketika serangan melemparkan Dek ke dalam laboratorium, tangan Stellan turun dan terperangkap oleh sulur yang bergerak. Dek mencoba memanjatnya, tetapi Tessa segera melemparnya, jadi dia bersembunyi di balik kontainer. Tessa mengangkatnya, tetapi tidak melihatnya. Ternyata dia telah memanjat kontainer untuk berada di atasnya. Sekarang, Dek bisa melompat ke Tessa untuk memukulnya, tetapi Tessa dengan cepat menutup kokpit. Tiba-tiba, kapalan itu muncul dan melompat ke Stellan, jadi Tessa mengaktifkan gergaji untuk menusuknya dan mengangkatnya. Saat Tessa mengambil lelah, Dek mencoba memanjat ke belakang Stellan dan mulai merobek kabel untuk memperlambatnya. Tessa melemparkan granat ke kapalan itu, tetapi Dek memukulnya dengan batang logam dan membuatnya mendarat di lengan Stellan sehingga madu membuat makhluk itu menjatuhkan kapalan itu. Makhluk itu mencabut gergaji dari tubuhnya dan menyerang Stellan, membelahnya menjadi dua. Ketika bagian atas mendarat, makhluk itu membelah Tessa dan meraung kemenangan. Yang lain berkumpul kembali dengan Dek,
dan mereka menyaksikan makhluk itu memeriksa anaknya. Mereka berbagi momen manis, dan Dek terinspirasi untuk menunjukkan rasa hormatnya juga kepada makhluk itu dengan saling menyentuh tahi. Tiba-tiba, kapalan itu meledak akibat granat es yang diaktifkan oleh Tessa yang masih hidup dalam perut monster itu. Dia muncul dari reruntuhan dan mencoba menyerang Thea, tetapi Dek menusuknya dari belakang, akhirnya membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, Dek kembali ke Yaura dan mempersembahkan kepala Tessa kepada ayahnya. Nar masih menganggapnya sebagai aib dan mengirim 2 penjaga untuk membunuhnya. Tetapi Dek bergerak cepat dan dengan mudah membunuh mereka terlebih dahulu. Kemudian Dek melawan Jar yang bersembunyi dengan jubah kamuflasenya. Dek mengaktifkan mesin kapal untuk menciptakan badai pasir yang memungkinkannya melihat lokasi ayahnya dan memotong lengannya untuk menghentikannya. Kemudian dia menangkapnya dengan alat sangkar. Ketika Dek secara simbolis menusuk helm ayahnya, Jar melepaskannya dan mengatakan bahwa Del dapat bergabung dengan klan jika ia melindunginya. Namun Del mengatakan bahwa ia sudah memiliki klan sebelum bokong orang dewasa memakan kepala injar Jentea memberi selahat kepadanya, sementara Dek mengambil jubah ayahnya. Pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton video seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton.